ikut mengerjakan perintah dan amal itu kecuali bacaan sholawat. Gini nggih. Kalau kita tidak percaya, nyoba dikaji, dibuka kitab baik Al-Quran, hadis atau kitab-kitab yang lain, tidak ada kita temukan ada perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan oleh manusia yang Allah itu ikut mengerjakan perintah itu kecuali bacaan sholawat. Contoh misalnya Allah mewajibkan merintah kita melakukan sholat, namun tidak ada dalil atau kaidah dasar Quran atau hadis yang menjelaskan bahwa Allah itu ikut mengerjakan sholat. Demikian pula Allah merintah puasa, merintah zakat, merintah haji, tidak ada dalilnya kalau Allah itu ikut mengerjakan puasa, zakat dan haji. Namun Allah memerintah kita, khususnya orang-orang yang beriman, untuk membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ada perintah ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, didahului dengan kabar atau pemberitaan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu membaca sholawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat salam kepada Nabi dengan sebaik-baiknya sholawat salam. Dengan demikian, maka kedudukan sholawat itu ditempatkan oleh Allah sebagai pengawal pengantar amal ibadah manusia, amal ibadah orang-orang yang beriman. Selama orang-orang itu tidak mengiringi dengan bacaan sholawat, ngelakoni ibadah yang model apapun, sehebat apapun, meskipun memenuhi syarat rukun dalam bidang fikihnya, ini belum mampu dihantarkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika tidak diiringi dengan bacaan sholawat. Sebab di dalam kitab Duratun Nasihin dikisahkan ada seorang ulama, niki ulama, seorang ulama itu yang hebat lahir batin, ilmunya, amalnya sudah sangat tidak diragukan. Ulama wongi ngalim, orangnya ngalim. Suatu saat sehari saja lupa membaca sholawat. Langsung malamnya itu dihadiri oleh Rasulullah dan ditegur. Rasulullah bertanya, lima nasita sholata alayya, kenapa kamu tadi kok lupa membaca sholawat kepadaku? Sang ulama itu menjawab, istagholtu bisana ilah wa ibadatihi wa nasitu sholata alaika ya Rasulullah. Tadi saya itu sibuk memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung kepada Allah, sibuk beribadah kepada Allah, sampai aku lupa membaca sholawat kepadamu ya Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah ditegur lagi. Amma sami'ta qauli al-a'malu mauqufatun wa da'watu mahbusatun hatta yusolliya alayya walau anna abdan ja'a yaumal qiyamati bi hasanati ahli dunya walam yakun fiha as-sholatu alayya ruddat alaihi hasanatuhu walam yuqbal minha syai'un. Kata Rasulullah, apakah kamu tidak pernah membaca hadis-hadisku? Apa kamu tidak pernah mendengar dawuh-dawuh sabdaku bahwa semua amal ibadah itu masih mauqufatun, masih berhenti, belum sampai di hadapan Allah, wa da'watu mahbusatun, dan doa-doa permohonan apa saja, hajat-hajat apa saja, doa-doa kepada Allah masih tertahan, belum mampu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai orang yang melakukan ibadah dan berdoa itu mau mengiringi bacaan sholawat kepadaku, kata Rasulullah. Sebab ketahuilah, seandainya besok di hari kiamat itu ada seorang hamba yang datang sowan kepada Allah
dengan membawa amal ibadah yang banyaknya itu sejumlah makhluk yang ada di jagat, tapi tidak ada bacaan sholawat kepadaku, maka ruddat alaihi hasanatuhu walam yuqbal minha syai'un, maka semua kebaikan-kebaikannya dan amal ibadahnya tidak diterima sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis kula panjenengan iki niki ibarate nglakoni ngumpulaken barang niku dikawal supaya barang-barang yang akan kita kirim itu sampai kepada tujuan. Lah kalau kita ingin mengirim barang, ibaratnya barang-barang yang kita kumpulkan itu amal-amal ibadah. Gitu, contohnya ibaratnya ten ekspedisi pengiriman barang. Lah di ekspedisi pengiriman barang itu sholawatnya kedudukannya sebagai kendaraannya. Barang-barang yang mau dikirim bergudang-gudang itu amal ibadah kita. Maka kalau ada orang yang amal ibadahnya terutama yang mahdo yang murni seperti sholat, puasa, zakat, haji dan kebaikan-kebaikan yang lainnya dikumpulkan bergudang-gudang tapi tidak ada kendaraannya yang mengantarkan, kira-kira barang ini sampai tujuan atau enggak, Pak? Sampai tujuan atau enggak? Ya tidak akan sampai, berhenti saja di gudang. Demikian pula kalau ada orang itu tidak punya barang yang mau dikirim, sholatnya males, amal-amalnya males, zakatnya males, sodakoi males ibaratnya, puasanya males dan lain sebagainya, dia hanya memperbanyak sholawat saja, berarti sama saja dengan dia mempersiapkan kendaraan tapi barang-barang yang mau dikirim itu tidak ada. Lah kira-kira kendaraannya berangkat atau enggak? Ya enggak berangkat, parkir saja, Pak. Berarti harus imbang antara barang-barang yang dikumpulkan mau dikirim dengan kendaraan yang mau mengangkut mengantarkan. Otomatis kalau banyaknya kan barang-barang yang mau dikirim, otomatis kula panjenengan juga harus mempersiapkan kendaraannya itu yang sebesar-besarnya. Maka orang yang mampu mengumpulkan atau membentuk kendaraan yang sebesar-besarnya adalah orang yang mampu membaca sholawat yang terbanyak. Lah ukuran terbanyak ini kudu pundi? Kira-kira satu hari satu malam kula panjenengan ki mampu membaca sholawat kira-kira 100.000? Mampu nggak ingat dengan Rasulullah setiap saat? Mampu lho mboten? Padahal Syekh Ibrahim bin Adham niki pernah mengungkapkan, menghukumi dirinya sendiri, beliau bersabda, lau hujibtu anhu sallallahu alaihi wasallam torfata ainin ma'adatu nafsi min jumlatil muslimin. Syekh Ibrahim niku memvonis dirinya, beliau berkata, seandainya hatiku tidak ingat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekejap mata saja, seandainya hatiku ini lupa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekejap mata saja, tidak 1 jam, Mbak, tidak 1 hari, sekejap mata saja, sakat depi meripat nih gitu, maka beliau memvonis dirinya, maka aku tidak berani menghukumi diriku ini termasuk jumlahnya orang Islam. Lalu kita itu bagaimana? Syekh Ibrahim menghukumi dirinya lupa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekejap mata saja. Beliau menghukumi dirinya ini bukan termasuk golongannya orang yang Islam dan iman. Lah kita dituntut untuk ingat kepada Rasulullah. Satu-satunya komunikasi dengan Rasul, satu-satunya perantaran ingat dengan Rasul, tidak ada jalan keutamaan ungkapan yang agung, ungkapan yang utama kecuali bacaan sholawat. Bacaan sholawat. Lah kita semua alhamdulillah telah dibimbing oleh beliau mu'alif sholawat waqidiyah, meskipun mohon maaf Pak, meskipun membaca sholawat waqidiyah 1 rambahan saja, apalagi 717, kemungkinan besar hitungannya itu jumlahnya kalkulator sudah tidak nyukupi hitungannya Pak, miliatan triliunan bahkan pun boten kena dihitung.
Bagaimana tidak? Hitungannya begitu hebatnya, karena di dalam wakidiyah, terutama di dalam sholawat tauhidnya Allahumma ya wakidu ya akad, itu terungkap suatu bahasa fi kulli lamhatin wa nafasim bi adati maklumatillahi wa buyudati wa amdati. Jadi kula panjenengan dibimbing beliau mu'alif membaca sholawat ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu menyambung rasa dengan Rasulullah itu sejumlah fi kulli lamhatin, dengan sejumlah kedipnya matanya makhluk Gusti Allah. Kita bisa menghitung jumlah kedipnya makhluk Gusti Allah yang punya mata, yang matanya bisa kedip setiap saat, setiap hari. Berapa kira-kira jumlahnya, Pak? Fi kulli lamhatin. Belum lagi ditambah sejumlah wanafasim, keluar masuknya nafas makhluknya Allah yang